Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami si Endedi Official. Kali ini ke sesi belajar bahasa Inggris. Bagaimana sih cara belajarnya? Namun sebelum itu jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan like, share, komen, dan subscribe tentunya, biar kami semakin semangat untuk membantu Anda sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Belajar bahasa Inggris sebenarnya terbilang mudah ya. Wow. Ada sebagian orang yang mengatakan sulit lah gitu ya, mudah bagi mereka yang mau belajar. Memang benar ya, mudah bagi mereka yang mau belajar. Ada yang bilang wah sulit lah, pakai gini, pakai gitu, pakai gini. Wah, tapi ya namanya juga bahasa asing ya, itu pasti punya peraturan yang belum kita ketahui dan harus kita pelajari tentunya ya. Namun saya sudah rangkumkan ya, ada beberapa hal yang inti dari belajar bahasa Inggris itu sangat mudah sekali dan membantu kita sukses. Apa saja? Simak baik-baik ya. Belajar bahasa Inggris membutuhkan modal 3 saja. Ya, apa saja itu modalnya? Ya. Yang pertama adalah mau belajar. Nah, itu dia. Tadi sudah disinggung di depan ya, mau belajar. Poin pertama ini adalah mau belajar. Apa saja yang dipelajari? Yang pertama dalam bahasa Inggris adalah belajar kosakata ya. Kosakata dalam bahasa Inggris banyak sekali, namun yang pertama harus kita tahu minimalnya adalah tentang hal yang sering kita lakukan atau sering kita bicarakan ya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris biasanya tentang nama benda ya, kosakata tentang benda sekitar rumah ya, yang ada di kamar kita, nama makanan, nama benda lainnya, dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Jangan dipelajari semua dulu ya. Yang penting paham per tema atau per topik. Contoh misalkan benda di kamar tidur ya. Things in my bedroom. Apa saja kira-kira ya? Things in bedroom ya, kira-kira ada kasur ya, ada bed, ada bantal, pillow, ada doll mungkin ya, yang punya boneka ya, dan lain sebagainya. Jadi itu saja ya. Atau mungkin kita tulis dulu, kita tulis ya, kita baca-baca ya, nanti kita hafal sendiri ya. Kalau perlu kita tempelin di kaca rias atau cermin tempat kita berdandan ya. Kalau cowok itu biasanya nyisir rambut ya, pakai pomade dan sebagainya, seperti itu. Kalau cewek mungkin dandannya agak beda ya. Oke, kita tempelin sambil dandan, sambil nyisir rambut, kita baca, oh kasur itu bed ya. Nyisir lagi, oh bantal itu pillow ya. Nyisir lagi, oh boneka itu doll. Nyisir lagi, oh foto atau gambar itu picture dan sebagainya. Jadi seperti itu, kosakata kita pahami dulu. Nah, itu ya. Setelah kita memahami kosakata ya, baik itu kata yang ada di sekitar kita ya, minimalnya, nanti kita harus mau belajar tentang pola kalimatnya. Pola kalimat adalah tata cara membuat kalimat atau aturan yang ada dalam kalimat. Nah, kalimat ada 2 ya, ada verbal dan ada nominal ya. Verbal itu menggunakan kata kerja, sedangkan nominal itu menggunakan selain kata kerja ya. Itu nanti kita bahas sendiri ya. Intinya kalimat ada 2. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti apa sih fungsinya kita belajar itu? Untuk mengetahui penempatan yang kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita mempelajari kosakata ya. Terus kita pelajari pola kalimat. Pola kalimat itu sederhananya itu dalam bahasa Indonesia adalah di mana tempatnya subjek, di mana tempatnya predikat, dan di mana tempatnya objek. Nah, pola kalimat yang paling sederhana adalah SPO itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada subjek, ada verb kalau kata kerja ya. Terus juga ada objek itu untuk akhiran benda. Jadi seperti itu. Nah, contoh misalkan ya, tadi kita sudah hafal tentang kasur, bantal gitu ya, dan benda yang ada di kamar. Nah, sekarang kita pahami kata kerjanya. Apa sih yang berkaitan dengan kamar tidur ya. Contoh tidur adalah kata kerja, bahasa Inggris adalah sleep. Nah, gitu. Tadi bantal itu pillow. Nah, objeknya dapat ya, bantal, terus kata kerjanya dapat yaitu tidur ya, sleep. Kemudian subjeknya itu ya, sederhananya kita pakai yang I
you, saya atau kamu, seperti itu. Ya, contoh kalimat, saya tidur di bantal. Ya, saya tidur di bantal. Jadi kita bisa membuat kalimat sederhana ini dengan bahasa Inggris ya. I sleep on pillow. I sleep on the pillow. Itu ya. Ada yang menggunakan I sleep on the pillow, ada yang menggunakan I sleep on pillow ya. Kata the di situ sebenarnya dalam grammar itu menunjukkan bahwa bendanya itu jelas, gitu ya. Namun dalam praktiknya ada yang dipakai, ada yang tidak. Setelah belajar kosakata dan belajar pola kalimat, ya, ada yang kedua. Ya, yang kedua adalah mau praktek. Ya. Tadi sudah saya sempat singgung yang di awal ya. Praktek apa sih? Praktek membuat kalimat sederhana yang dengan pola SPO tadi itu. Ya, I sleep on the pillow. Ya, I sleep in the bedroom dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian juga percakapan, ya, praktek tentang percakapan, ya, yaitu percakapan ada dua ya, percakapan dengan diri sendiri atau kita buat sendirilah, atau mungkin kita bercermin, kita ngomong, kita jawab sendiri lah seperti itu ya, atau kita ngomong sendiri. Contoh, I sleep on pillow, I sleep in the bedroom and on pillow dan seperti itu ya. Kita praktek ngomong sendiri. Ya. Percakapan dengan diri sendiri, kalau bisa dengan orang lain ya. Syukur-syukur tak ada partner ya di rumah ya, dari bersama orang tua, kakak atau adik dan sebagainya, atau mungkin teman kos. Nah, itu lebih pas banget. Itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, prakteknya adalah membuat cerita atau telling story. Nah, telling story ini setelah kita pahami ya, membuat kalimat bagaimana, kosakatanya sudah ada yang kita kuasai, ya, buat kalimat itu sudah bisa, ya, terus nambah kosakata lagi kita juga sudah oke, baru kita coba bikin tulisan yang agak panjang. Kalau tadi bikin yang sederhana ya dengan pola SPO ya, subjek, predikat sama objek, subjek kata kerja plus objek. Ya, tuh. Kita bisa tambahkan yang agak panjang lagi, atau mungkin kita dengan membuat kalimat pola yang sama ya, yaitu SPO tadi, kita tambahkan lagi dengan kalimat yang lain ya. Contoh misalkan in the morning I sleep in the bedroom ya, koma ya, I sleep on the pillow ya, koma lagi misalkan ya, I sleep with my doll, misalkan seperti itu ya. Atau mungkin membuat kalimat yang lain, itu terserah kita mainkan imajinasi kita buat sekreatif mungkin, seperti itu. Nah, setelah kita praktek seperti itu ya, atau mungkin kita membuat cerita ya, seperti dongeng yang berbahasa Inggris dan sebagainya, tuh, insya Allah kita akan cepat bisa ya. Yang ketiga ya, poin utama ya, atau modal bahasa Inggris tadi itu, setelah mau belajar, mau praktek, sekarang yang ketiga adalah mau membiasakan diri. Nah, seperti itu. Kalau kita sebagai warga Indonesia mungkin agak susah ya, karena bahasa Inggris adalah bahasa asing, kita agak susah untuk menerapkan bahasa Inggris kita. Nah, terus bagaimana? Nah, cara menerapkan atau membiasakan hasil belajar bahasa Inggris kita? Ya, kalau pengalaman saya, kita menggunakan sosial media, kita cari teman yang dari luar sana ya, seperti yang sering teman dengan orang Indonesia tuh seperti Vietnam, Thailand, itu ya orang Asia di luar Indonesia lah, seperti itu. Orang Malaysia, mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, dan bahasa Inggrisnya gampang banget kita pahami, itu ya. Atau mungkin kalau kita kesusahan, kita bisa kopas ya, dan kita terjemahkan di Google Translate, seperti itu. Nah, itu salah satunya ya. Atau mungkin kita ngomong sendiri, direkam ya, seperti vlog pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa, jangan takut salah, itu ya. Namanya belajar juga wajib salah sebenarnya, itu ya. Namun dengan kesalahan itu kita bisa perbaiki, kita bisa tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita. Nah, itu ya, kita biasakan. Syukur-syukur ada teman atau rekan ya, untuk berbahasa Inggris, untuk bercakap-cakap bahasa Inggris, itu ya, cakap-cakap, ngomong bareng ya, dari pagi ya, pagi aja mungkin, atau mungkin sepanjang hari ya, all day we talking about English, seperti itu. Itu akan sangat bisa
membantu kita dalam meningkatkan bahasa Inggris kita. Nah, ini seperti yang diterapkan dalam kampung Inggris Pare, Kediri ya. Jadi di sana itu ada asrama yang mewajibkan semua penghuninya harus menggunakan bahasa Inggris. Itu saya rasa itu bagus banget ya untuk mendukung kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, oke, kesimpulannya modal belajar bahasa Inggris itu ada 3 guys. Yang pertama mau belajar tadi ya. Mau belajar apa? Belajar kosakata, belajar membuat kalimat. Yang kedua adalah mau praktek ya, baik membuat kalimat pendek, kalimat panjang, atau mungkin telling story ya. Percakapan juga bisa, itu kita tingkatkan ya. Yang ketiga adalah mau membiasakan diri gitu ya. Baik dengan diri sendiri atau mungkin dengan orang lain. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini ya, untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih sudah menonton. Like aja yang suka, dislike aja yang tidak suka ya, dan komentar apa yang kurang dalam video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.